Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Abu Nawas dan nazar seorang saudagar. Hai istriku, sebaiknya kita bernazar kepada Allah, kata seorang saudagar kepada istrinya, jika kita diberi anak laki-laki, aku akan memotong kambing yang besar dan lebar tanduknya sejengkal, kemudian dagingnya kita sedekahkan kepada fakir miskin. Rupanya sang saudagar tersebut sudah sangat merindukan lahirnya seorang anak, karena telah bertahun-tahun berumah tangga tidak kunjung diberi momongan oleh Tuhan. Kemudian ia menyuruh beberapa orang untuk mencari kambing besar bertanduk selebar jengkal, dengan pesan, beli saja kambing itu berapapun harganya, tidak usah ditawar lagi. Ternyata usaha itu gagal total. Sulit memperoleh kambing dengan lebar tanduk sejengkal, yang ada paling-paling selebar 3-4 jari. Akibatnya saudagar itu susah, tidur pun tidak nyenyak. Terpikir olehnya untuk mengganti nazarnya itu dengan 10 ekor kambing sekaligus. Yang penting kan kambing, bukan binatang lain. Namun rencana itu akan dikonsultasikan dulu dengan beberapa orang penghulu di negeri itu. Ketika sampai di rumah seorang penghulu, ternyata rumah itu sedang digunakan sebagai tempat pertemuan para penghulu seluruh negeri. Apa maksud kedatangan Anda kemari? Tanya penghulu yang tertua. Ya Tuan Kadi, jawab si saudagar itu. Hamba mempunyai nazar yang sulit dipecahkan, lalu diutarakan kendala yang dihadapi dan rencana penggantiannya. Ternyata para kadi itu tidak berani memberikan rekomendasi untuk mengganti nazar. Mereka bahkan menyuruh saudagar itu untuk terus mencari kambing bertanduk sejengkal dimanapun dan kemanapun, sesuai dengan nazar semula. Kami semua tidak berani menyuruh menggantinya dengan yang lain-lain. Kenyataan itu semakin bertambah berat beban saudagar itu, lapun mohon diri pulang ke rumah. Pada suatu hari ia mendapat kabar, bahwa di negeri Baghdad ada seorang raja yang adil, arif dan bijaksana. Namanya Sultan Harun al-Rasyid. Maka ia pun pasang niat menghadap Sultan ke Baghdad. Sesampai di sana kebetulan Baginda sedang duduk di balairung bersama beberapa orang menteri. Hai orang muda, engkau berasal dari mana? Tanya Baginda setelah melihat kedatangan saudagar muda ini. Ya Tuanku Syah Alam, jawab saudagar. Muda, ampun beribu ampun. Adapun Patik ini berasal dari negeri Kopiah. Apa maksudmu datang kemari? Ingin berdagang? Tanya Baginda Sultan. Ya Tuanku, Patik datang kemari ingin mengadukan nasib hamba ke bawah duli yang dipertuan. Jawab si saudagar. Katakan maksudmu, supaya bisa kudengar. Titah Baginda Sultan. Maka diceritakanlah perihal nazar itu sampai kepada keputusan para penghulu negeri Kopiah dan niatnya menemui Baginda Sultan di Baghdad. Selanjutnya hamba mohon petuah dan nasihat Baginda agar hamba dapat melepas nazar hamba itu dengan sempurna. Tutur saudagar itu dengan nada menghibah. Baikkah, kata Baginda, datanglah besok pagi, insya Allah aku dapat memberi jalan keluar. Saudagar itu pun mohon pamit dengan hati berbunga-bunga kembali ke tempat penginapannya. Al-Kisah, Sultan pun bingung memikirkan nazar saudagar itu. Sepanjang siang dan malam ia tidak dapat memicingkan matanya. Dengan apa nazar itu akan dibayar bila kambing bertanduk sejengkal tidak didapat juga? Diganti dengan yang lain, haram hukumnya. Malam harinya beliau mengumpulkan para kadi dan alim ulama di istananya. Kepada mereka beliau menyatakan keresahan hatinya sehubungan dengan nazar saudagar dari Kopiah itu.
Tolong berikan pertimbangan kepadaku malam ini juga karena aku sudah terlanjur berjanji kepadanya untuk menerimanya menghadap esok pagi, titah Baginda Sultan, atau aku akan mendapat malu besar. Suasana balairung pun hening, sunyi senyap berkepanjangan, mereka termenung dan terpekur memikirkan titah sultannya, namun tidak juga ditemukan jalan keluarnya. Ya Tuanku Syah Alam, kata salah seorang yang tertua di antara mereka, tidak ada hukumnya, baik menurut kitab maupun logika, bahwa nazar itu boleh diganti dengan barang lain. Setelah itu satu persatu mereka mohon diri meninggalkan balairung dan pertemuan pun bubar. Baginda lalu masuk istana, mau tidur, tetapi mata itu tidak mau diajak kompromi. Karena otak masih terfokus pada masalah nazar dan malu besar yang akan dihadapinya esok pagi, menjelang subuh Baginda pun teringat kepada Abu Nawas. Tidak ada manusia yang dapat memutuskan hal ini selain Abu Nawas, pikir Baginda dengan sukacita. Setelah itu barulah Baginda dapat memicingkan matanya, tidur pulas sampai pagi. Begitu bangun, diutuslah penggawa memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas tiba di hadapannya, Baginda pun mengutarakan perihal nazar saudagar dari negeri Kopiah itu dan semua usaha yang sudah ditempuhnya serta malu besar yang akan didapatnya sebentar lagi, karena para kadi dan orang alim seluruh negeri tidak dapat memberi jalan keluar. Apalagi sebentar lagi saudagar dari Kopiah itu akan menghadap ke istana. Apa pendapatmu tentang hal itu? Tanya Baginda Sultan dengan sorot mata ingin tahu jawaban Abu Nawas. Ya Tuanku Syah Alam, jawab Abu Nawas ringan. Janganlah Tuanku bersusah hati, jika Tuanku percaya insya Allah hamba dapat menyelesaikan perkara ini. Tak berapa lama kemudian balairung pun dipenuhi orang-orang yang ingin tahu keputusan Baginda Sultan tentang nazar saudagar dari negeri Kopiah itu. Baginda memanggil saudagar tersebut dan memerintahkan Abu Nawas memecahkan masalah itu. Hai saudagar, bawalah kemari anakmu, dan seekor kambing yang besar badannya, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu semua orang terheran-heran, termasuk Baginda Sultan dan si saudagar itu. Apa maksud Abu Nawas kali ini? Pikir mereka. Si saudagar itu menyatakan kesediaannya membawa anak dan seekor kambing paling besar serta mohon pamit pulang ke negeri Kopiah. Baginda Sultan masuk istana, melanjutkan tidurnya, dan pertemuan pagi itu pun bubar. Sesuai dengan janjinya, saudagar itu pun datang kembali ke Baghdad beberapa hari kemudian, membawa istri, anak dan seekor kambing, langsung menghadap Sultan di istana. Datang juga engkau kemari, hai saudagar, kata Baginda Sultan. Tunggulah sebentar, akan aku kumpulkan penghulu dan rakyat. Kemudian Baginda menyuruh memanggil Abu Nawas. Akan halnya Abu Nawas, ketika mengetahui dijemput ke istana, ia pura-pura sakit. Baginda Sultan yang diberi tahu hal itu memaksa agar Abu Nawas dibawa dengan kereta kerajaan. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan mengendarai kereta kencana yang ditarik 2 ekor kuda. Mengapa kamu terlambat datang kemari? Tanya Baginda Sultan. Ya Tuanku, Patik terlambat datang karena Patik sakit kaki, jawab Abu Nawas. Hai Abu Nawas, kata Sultan. Saat ini telah datang kemari saudagar itu bersama istri, anak dan seekor kambing yang besar badannya. Coba selesaikan masalah ini dengan baik. Baiklah, kata Abu Nawas, akan hamba selesaikan masalah ini. Bukan main senang hati Baginda mendengar jawaban itu.
Abu Nawas menarik kambing dan anak saudagar itu. Jari tangan kiri anak tersebut dijengkalkan ke tanduk kambing dan ternyata sama panjangnya. Baginda Sultan dan seluruh yang hadir di Balairung heran memikirkan ulah Abu Nawas. "Ya tuanku, hamba mohon ampun," kata Abu Nawas. "Jika hamba tidak salah ingat, saudagar itu mengatakan bahwa lebar tanduk kambing itu sejengkal. Karena yang dinazarkan anak ini, jari anak inilah yang hamba jengkalkan ke tanduk kambing itu, dan ternyata pas benar. Jadi kambing ini boleh disembelih untuk membayar nazar. Itulah pendapat hamba. Jika salah, hamba serahkan keputusannya kepada Baginda dan semua orang yang hadir di sini." "Pendapat Abu Nawas aku kira benar," kata Baginda Sultan. Dengan sangat meyakinkan. Bukan main senang hati saudagar itu karena ia dapat membayar lunas nazarnya. Maka diberikanlah hadiah kepada Abu Nawas berupa uang 100 dirham, kemudian ia mohon pamit kepada Sultan, pulang ke negerinya. Abu mendorong tangannya menjauh. Siapa yang tidak ingin dipandang baik? Siapa yang tidak ingin dianggap berarti? Aku manusia. Aku punya keinginan, punya kekurangan. Tapi bukan berarti semua yang kulakukan palsu." Bayangan itu menyipitkan matanya. "Kalau begitu buktikan. Buktikan bahwa yang memimpinmu adalah hati, bukan ego." Seketika dinding cermin menjulang mengelilingi mereka berdua, lalu lantai berubah menjadi arena. Terdengar denting bel, pertarungan telah dimulai. Bayangan Abu berdiri tegap. Tiba-tiba di tangannya muncul sebuah pedang cahaya. "Ini ironi. Aku penjaga pikiranmu, tapi hari ini aku datang untuk menghancurkanmu." Abu berusaha mundur, tapi pedang melesat cepat. Abu menghindar dengan susah payah. Setiap tebasan menghasilkan angin yang menamparkan wajah dengan menyakitkan. "Berjuanglah, Abu," ejek bayangannya. "Kalau kau menang, berarti kau adalah manusia paling munafik, karena kau mengalahkan dirimu sendiri menggunakan ego." Pedang melesat lagi. Abu semakin kewalahan. "Kalau kau kalah," lanjut bayangannya, "artinya aku benar, yang memimpin hatimu adalah kegelapan. Tujuanmu hanyalah citra baik." Abu terpaku. Menang salah, kalah pun salah. Lalu ia teringat pesan penjaga pertama, menang dengan kalah. Terbayang pula penjaga kedua yang memeluk kesepian dan bukan bertarung. Abu menatap bayangannya dalam-dalam. "Aku tidak ingin menang atau kalah darimu." Bayangannya menggeram. "Kau harus memilih." Abu berteriak, "Aku tidak ingin memilih pertarungan yang kau buat. Aku ingin memilih diriku, bukan versimu." Ia kembali mengingat wajah-wajah orang yang pernah ia bantu, yang miskin, yang tertindas, yang sedih. Semua tersenyum ketika ia tulus membantu mereka. Tidak ada kamera, tidak ada kerumunan, tidak ada tepuk tangan. "Benar, aku ingin terlihat baik," ujar Abu perlahan. "Tapi jauh di dalam hatiku, aku membantu orang karena aku tidak tahan melihat mereka menderita. Itu bukan pura-pura, itu aku." Bayangan itu terdiam. "Aku punya ego, tapi aku juga punya ketulusan. Aku bukan malaikat, tapi aku juga bukan penjahat. Aku hanyalah manusia." Bayangan itu perlahan menurunkan pedangnya. Abu mendekat dan berkata lirih, "Aku tidak mau mengusirmu. Kau bagian dari diriku. Kalau aku menghilangkanmu, maka aku bukan lagi Abu Nawas." Pedang cahaya menghilang. Bayangan itu bergetar, wajahnya mulai berubah lembut. "Aku tidak perlu kau lawan," kata Abu sembari menyentuh dadanya sendiri.
Yang perlu kau lakukan adalah berjalan bersamaku. Bayangan Abu tersenyum, untuk pertama kalinya tanpa ejekan. Kilat cahaya menerangi arena, bayangan itu kembali menyatu ke tubuh Abu seperti kabut yang tersedot masuk. Gerbang cermin runtuh, arena menghilang, dan Abu berdiri kembali di depan pintu kota, dengan Lina menunggu di dekatnya. Bagaimana rasanya menghadapi musuh terberatmu? Tanya Lina pelan. Abu tersenyum lelah, namun matanya tenang. Ternyata musuh terberat bukan yang membenci, melainkan yang menyimpan rahasia kita. Lina tersenyum lega. Kalau begitu, kau siap menghadapi ujian keempat. Abu menghela napas dalam. Kalau boleh memilih, aku ingin ujian berikutnya bentuknya tidur siang. Mereka berdua tertawa kecil, sebelum langit tiba-tiba bergetar keras, dan cahaya kota berubah menjadi merah darah. Lina berbisik ketakutan, penjaga keempat sudah bangun. Abu menoleh ke arah suara gemuruh besar yang mendekat. Langit yang semula bercahaya perlahan berubah kelabu ketika Abu Nawas dan Lina mendekati pintu masuk kota cahaya. Semakin dekat, semakin jelas terasa sesuatu yang tidak wajar. Udara yang tadinya wangi bunga kini dingin dan hampa. Suara arus sungai yang menenangkan menghilang, digantikan keheningan menusuk telinga. Abu, panggil Lina lirih. Jemarinya mencengkeram lengan baju Abu. Ujian berikutnya menunggu di dalam kota. Kau harus melalui gerbang bayangan. Gerbang bayangan. Dari tadi gerbang di negeri ini tak ada yang normal, gumam Abu. Namun ia tetap berjalan, meski jantungnya berdegup cepat. Ketika sampai di depan kota, ia melihat sesuatu yang terasa mengguncang batinnya. Sebuah gerbang besar, terbuat bukan dari cahaya, melainkan cermin raksasa. Di atas gerbang terdapat ukiran berbunyi, musuh terbesar bukan yang kau benci, melainkan yang kau kenali. Angin dingin menyapu wajah. Cermin raksasa itu memantulkan bayangannya, namun pantulan itu tidak bergerak persis sama. Abu berdiri tegak, tapi bayangannya tersenyum sinis. Abu mengangkat tangan, namun bayangannya tidak mengikuti. Ia merasa darahnya membeku. Lina berbisik, itulah penjaga ketiga, dirinya sendiri. Bayangan Abu keluar dari cermin, berubah menjadi sosok yang identik, ekspresi, pakaian, dan suara, semuanya sama. Bedanya, mata sosok itu dingin, penuh ejekan. Bayangan Abu berjalan memutari Abu nyata dan berkata dengan nada tenang, akhirnya kau datang juga. Abu Nawas, sang cerdik, sang pengelabui, sang pencari akal saat seluruh dunia buntu. Abu menghela napas. Kalau kau keluar hanya untuk memujiku, ini ujian paling enak sejauh ini. Bayangannya tertawa pendek. Aku bukan memuji. Aku mengingatkanmu tentang apa yang selalu kau lakukan, termasuk kebohongan yang kau sembunyikan. Abu terpaku. Lina mundur perlahan. Ujian ini hanya bisa kau hadapi sendiri. Aku menunggu di luar. Sebelum Abu sempat menjawab, dinding cahaya muncul dan memisahkan mereka. Kini hanya ada Abu dan dirinya sendiri. Bayangan itu melanjutkan, kau berpikir orang-orang selalu salah menilaimu. Tapi bagaimana jika sebenarnya kau yang salah menilai diri sendiri? Abu berusaha tetap tenang. Semua orang punya sisi gelap, namaku bukan malaikat. Oh tentu, jawab bayangan itu sambil bertepuk tangan. Sisi gelapmu sangat berwarna. Engkau dikenal suka menolong, tapi sering menolong karena ingin terlihat hebat. Engkau dianggap bijak, padahal banyak keputusanmu berdasarkan emosi.
Engkau adalah sang penolong, tapi sekaligus sang penipu. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pedang atau makhluk raksasa manapun. Suara itu bukan suara orang lain, tapi suara yang selama ini berbicara dalam hati. Bayangan itu melangkah lebih dekat. Jadi katakan, Abu, kau datang untuk menolong Lina karena memang tulus, atau karena ingin dianggap pahlawan. Abu mencoba berbicara, tapi tidak ada suara keluar dari mulutnya. Jawab aku, bentak bayangan itu, suaranya menggema di seluruh kotak kosong itu. Abu menunduk, tangannya mengepal. Aku sendiri tidak tahu. Bayangan Abu mengangkat dagu Abu dengan kasar. Oh, kau tahu. Kau hanya takut mengakuinya. Kau takut di balik kebaikanmu ada ambisi. Takut di balik kepedulianmu ada kesombongan. Misteri awan tak berujung. Setelah mendapat restu dari Khalifah untuk bertindak sebebas apapun demi menyelamatkan Baghdad, Abu Nawas meminta satu hal yang membuat para penasihat kerajaan kembali terheran. Sediakan sebuah gudang kosong untukku bekerja. Jangan ada yang mengintip, jangan ada yang bertanya. Perintah tersebut segera dilaksanakan, meski banyak bisik-bisik. Apakah mungkin seorang lelaki dengan lelucon aneh dan seekor keledai bisa menghentikan banjir yang tak dapat ditangani ilmuwan maupun ulama? Di dalam gudang itu, Abu Nawas mulai mengumpulkan barang-barang aneh, kendi air yang besar, beberapa pita berwarna, panci tua, bahkan ember berlubang. Para pelayan istana tak bisa menyembunyikan ekspresi bingung mereka, tetapi tidak berani bertanya. Di tengah gudang, Abu Nawas menyodorkan selembar tikar kusam, kemudian menggambar lingkaran besar di lantai dengan kapur, dan menulis simbol-simbol kuno dalam bahasa Persia, Arab, dan huruf-huruf asing yang tak dikenali. Namun hal paling aneh dari semuanya adalah, gudang itu penuh dengan suara rintih dan tangis. Bukan tangis manusia, tapi juga bukan suara hujan. Abu Nawas seperti berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Kadang ia tertawa, kadang ia memaki, kadang ia bernegosiasi dengan penuh kesabaran. Para penjaga yang berada di luar merinding setiap mendengarnya. Selama 3 hari 3 malam, Abu Nawas tidak keluar dari gudang. Para pelayan mengantar makanan, tapi tidak ada yang berani membuka pintu. Bahkan keledai pun ditempatkan berjaga di depan gudang, atas perintah Abu Nawas. Dan yang lebih aneh lagi, hujan semakin deras. Pada malam ketiga, air mulai memasuki jalan menuju istana. Para petugas istana panik, rakyat pun semakin ketakutan. Sementara mereka kelabakan menahan air, gedung tempat Abu Nawas bekerja tetap menjadi misteri rapat. Sampai akhirnya, pada malam keempat ketika pasukan istana nyaris putus asa, pintu gudang terbuka, Abu Nawas keluar dengan kebenaran. Abu Nawas keluar dengan wajah lelah, sorban setengah terlepas dari kepalanya, dan pakaiannya basah seperti baru saja bangkit dari sungai. Namun ekspresinya serius. Setelah lama berdiam diri, ia menghadap Khalifah. Wahai Amirul Mukminin, sekarang aku mengerti semuanya. Khalifah menatapnya penuh harapan. Katakan, dengan suara berat, Abu Nawas menjelaskan. Hujan ini bukan hujan biasa. Ada yang sengaja menahan awan di atas Baghdad. Angin tidak bertiup, awan tidak berpindah. Sumbernya bukan di bumi, dan bukan pula di langit sepenuhnya. Semua orang terdiam. Para ilmuwan kerajaan terperanjat, mereka sendiri menemukan kejanggalan itu namun tidak tahu apa penyebabnya. Khalifah bertanya, siapa yang melakukan ini? Jin, penyihir, musuh kerajaan. Abu Nawas menggeleng pelan. Bukan, ini bukan gangguan untuk merusak Baghdad. Ini karena, awan tersinggung. Semua langsung terperangah. Awan tersinggung. Bagaimana mungkin?
Awan bukan makhluk hidup, protes salah satu penasihat. Abu Nawas menjawab dengan tenang. Awan adalah hamba Allah seperti kita. Ada malaikat yang menjaga hujan, ada makhluk yang mengawal angin. Ketika manusia sombong, rezeki tertahan. Ketika awan tersinggung, hujan berubah. Khalifah mendekat dan bertanya pelan, jika awan tersinggung, apa penyebabnya? Abu Nawas menarik napas panjang lalu berkata, karena beberapa orang menuduh hujan sebagai pembawa bencana. Ada yang memaki hujan, menuduhnya merusak panen, merusak rumah, merusak usaha. Kata-kata itu sampai kepada penjaga awan, hingga mereka marah dan menurunkan hujan tanpa henti. Khalifah memetar, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Abu Nawas menjawab, Baghdad harus meminta maaf. Dan bukan hanya manusia, Baghdad butuh hujan, bukan banjir. Kita harus mengembalikan hubungan baik dengan hujan. Para penasihat kerajaan tampak ingin berteriak marah. Mereka berpikir semua ini hanyalah permainan kata dan khayalan. Tetapi mereka tidak bisa menyangkal, tidak ada yang bisa menjelaskan kejadian ini sebaik Abu Nawas. Khalifah akhirnya berkata, katakan apa yang harus dilakukan. Abu Nawas menjawab, aku membutuhkan seluruh penduduk Baghdad berkumpul di lapangan kota besok pagi, termasuk para pejabat, pedagang, pemimpin agama, sampai rakyat kecil. Dan aku yang akan memimpin doa, bukan ulama. Para ulama tentu terkejut. Namun Khalifah mengangkat tangannya memberi tanda jelas. Tidak ada yang boleh membantah. Baghdad terlalu dekat dengan kehancuran untuk menyombongkan diri. Semua tunduk. Abu Nawas diberikan wewenang penuh, hari permintaan maaf kepada hujan. Pagi harinya, meski cuaca basah dan banjir makin parah, seluruh penduduk Baghdad berkumpul di lapangan pusat kota. Mereka berdiri dalam air setinggi mata kaki sampai lutut. Anak-anak digendong agar tidak tenggelam. Wajah semua orang letih, tetapi penuh harapan. Di atas panggung darurat berbentuk rakit besar, Abu Nawas berdiri bersama keledainya. Seorang ulama besar bertanya ragu, wahai Abu Nawas, apakah ini bukan penghinaan terhadap agama? Apakah kau ingin dianggap menyembah hujan? Abu Nawas menangkupkan kedua tangannya lalu menjawab, kita tidak meminta kepada hujan, kita memohon kepada Allah agar hujan memaafkan kita. Kita menghormati ciptaan Allah karena kita menghormati Sang Pencipta. Ulama itu terdiam. Penjelasan itu tidak bisa dibantah. Maka Abu Nawas mulai berbicara di hadapan seluruh penduduk Baghdad. Wahai rakyat Baghdad, kita telah diberi rezeki berupa hujan, tetapi sebagian dari kita mencelanya. Kita lupa bahwa sesuatu yang baik bisa menjadi buruk bila tidak kita syukuri. Banjir bukan karena hujan, banjir karena manusia lupa bersyukur. Ia memandang rakyat satu persatu, kemudian menengadah ke langit kelabu. Wahai hujan, wahai awan, wahai ciptaan Allah, kami meminta maaf. Jika kami tidak bersyukur, maafkan kami. Jika kami mengeluh, maafkan kami. Jika kami lupa bahwa Engkau adalah rahmat, maafkan kami. Lalu seluruh penduduk Baghdad mengangkat tangan dan berkata bersama, kami meminta maaf. Suara itu membahana di tengah kota banjir. Dan sesuatu terjadi. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, angin bertiup. Semua orang terperanjat ketika melihat awan mulai bergerak pelan. Lalu terdengar suara gemuruh lembut seperti oksigen yang menghela napas panjang. Hujan yang deras perlahan berubah menjadi gerimis. 5 menit kemudian, gerimis berubah menjadi rintik kecil. 10 menit kemudian, hujan berhenti. Orang-orang menangis. Ada yang bersujud di tanah, ada yang mengangkat anaknya sambil tertawa, ada yang memeluk orang asing yang bahkan tidak dikenal. Baghdad terselamatkan. Tapi kisah ini belum selesai.
Kecurigaan para pejabat. Ketika rakyat Baghdad merayakan keajaiban itu, ada beberapa orang dari kalangan istana yang tidak senang. Mereka merasa dipermalukan, karena Abu Nawas menyelesaikan sesuatu yang bahkan mereka tidak bisa lakukan. Di sebuah ruangan rahasia, 3 penasihat kerajaan berkumpul. Salah satu berbisik dengan keras. Tidak mungkin semua ini hanya karena kata-kata. Abu Nawas pasti punya muslihat. Dia pasti bersekongkol dengan penyihir untuk menciptakan hujan dan membuat kita tertipu. Yang lain menimpali. Khalifah semakin mempercayainya. Bila dibiarkan, ia akan lebih berpengaruh dari kita semua. Dan yang ketiga, dengan wajah licik, berkata, kalau begitu, kita harus membuktikan bahwa Abu Nawas bukan penyelamat. Kita harus membuat hujan kembali, dan menyalahkannya. Mereka saling bertukar pandang, dan senyum jahat muncul di wajah mereka. Sedikitpun mereka tidak tahu bahwa dari sudut ruangan yang gelap, seekor keledai sedang mendengarkan dengan serius. Keledai itu milik Abu Nawas. Dan seperti biasa, bila keledai Abu Nawas sudah ikut bermain, maka akan ada kejadian besar berikutnya. Abu Nawas dan mimpi indah. Seorang pendeta dan seorang rahib berencana memperdayai Abu Nawas. Rencana pun disusun rapi dan mereka segera bertandang ke rumah Abu Nawas yang disambut baik oleh yang punya rumah. Kami ingin mengajakmu melakukan pengembaraan suci, wahai Abu Nawas. Kami berharap engkau tidak keberatan dan dapat bergabung bersama kami, ujar si rahib sambil melirik pada kawan di sebelahnya. Dengan senang hati aku akan ikut. Kapan rencananya? Tanya Abu Nawas. Besok pagi, ujar si pendeta gembira. Baiklah, kita bertemu di warung teh besok, ujar Abu Nawas. Demikianlah keesokan harinya Abu Nawas beserta 2 orang yang mengajaknya ini berangkat bersama. Mereka berpakaian dengan cara yang khas. Abu Nawas dengan pakaian sufi, si pendeta dengan baju kebesarannya, dan si rahib dengan pakaian keagamaannya. Di tengah perjalanan mereka bertiga mulai merasa lapar. Hai Abu Nawas, karena kita sudah lapar dan kebetulan kita tidak membawa bekal, ada baiknya engkau mengumpulkan derma untuk membeli makanan bagi kita bertiga. Kami berdua akan melakukan kebaktian, ujar si pendeta. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas langsung beranjak pergi mencari dan mengumpulkan derma dari satu dusun ke dusun yang lain. Setelah dirasa derma yang diterima mencukupi, Abu Nawas langsung membeli makanan yang cukup untuk mereka bertiga. Abu Nawas pun kembali kepada 2 temannya yang tengah melakukan kebaktian. Mari kita bagi makanan ini sekarang juga, ujar Abu Nawas yang memang sudah sangat lapar. Jangan dibuka sekarang, karena kami sedang berpuasa, ujar sang rahib. Tapi aku hanya akan mengambil bagianku saja. Sedang bagian kalian terserah kalian, ujar Abu Nawas. Aku tidak setuju. Kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun, ujar si pendeta. Betul, aku juga tidak setuju. Karena waktu makanku besok pagi, ujar si rahib yang ahli yoga menimpali. Tentu saja Abu Nawas sangat gusar mendengar pernyataan kedua orang itu. Perutnya yang keroncongan memaksanya kembali memprotes. Bukankah aku yang kalian suruh mencari derma dan sudah kukumpulkan derma itu dan sekarang telah kubelikan makanan? Mengapa kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri? Sungguh tidak masuk akal, ujar Abu Nawas memprotes. Namun 2 orang itu tetap teguh pada pendiriannya sekalipun Abu Nawas dengan segala macam cara menjelaskan, tetap saja si rahib dan pendeta bergeming. Hal ini membuat Abu Nawas dongkol bukan main. Tapi karena dirasa tidak ada gunanya menentang 2 orang yang sudah bersekongkol itu, Abu Nawas pun memilih diam. Bagaimana kalau kita buat perjanjian,
Ujar sang pendeta tiba-tiba. Perjanjian apa? Tanya Abu Nawas. Kita adakan lomba. Siapa yang nanti malam bermimpi paling indah, maka dia berhak atas bagian makanan yang lebih banyak, sedang yang kedua mendapat bagian lebih sedikit, sedang yang mimpinya tidak indah mendapat bagian makanan yang paling sedikit. Ujar pendeta dengan cerdiknya. Karena sudah dongkol dan kesal, Abu Nawas menyetujui saja perjanjian itu. Begitu pagi sudah tiba mereka bertiga. Sudah bangun, dengan sangat antusias si rahib lalu menceritakan mimpinya. Luar biasa, semalam aku bermimpi indah sekali. Aku memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirwana. Aku merasakan suatu kenikmatan dan keindahan yang belum pernah kurasakan seumur hidupku. Ujar rahib dengan gembiranya. Mimpimu sangat menakjubkan saudara rahib. Sangat menakjubkan. Ujar si pendeta dengan agak berlebihan. Mimpiku pun tak kalah indahnya. Ujar pendeta. Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu. Aku menyusup ke masa silam di mana pendiri agamamu hidup. Dan sungguh sangat membahagiakan aku bertemu dengannya, dan kemudian aku diberkati olehnya. Ujar sang pendeta dengan gembiranya. Seperti tadi, kini giliran rahib memuji-muji mimpi si pendeta. Sementara Abu Nawas diam saja melihat kelakuan dua orang yang memang bersekongkol memperdayai dirinya itu. Hai Abu Nawas, kenapa kau diam saja? Apa mimpimu semalam? Apakah seindah mimpi kami? Ujar si rahib dan pendeta hampir bersamaan. Abu Nawas yang sudah tahu dirinya tengah dikerjai, hanya berujar pelan. Kawan-kawanku sepengembaraan, kalian tentu mengenal Nabi Daud as. Beliau adalah nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi bertemu dan berbincang-bincang dengannya. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Karena aku belum makan dari pagi, maka aku bilang saja bahwa aku berpuasa. Tidak tahunya beliau menyuruhku berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani membantah perintah seorang nabi. Makanya aku bangun dan langsung menghabiskan semua makanan. Ujar Abu Nawas dengan santainya. Sekarang, tengah malam begini, apa Baginda tidak bisa tidur kalau tidak memandang wajahku? Abu gerutu dalam hati, tapi utusan itu tampak serius, dan masih setengah bingung. Abu pun berangkat. Kota Baghdad malam itu sunyi. Lampu-lampu minyak menerangi jalanan. Suara langkah kaki mereka menggema di antara dinding-dinding pasar yang sudah tutup. Sudah sering Abu dipanggil ke istana, kadang karena kecerdikannya dibutuhkan, kadang karena kenakalannya memusingkan istana, tapi kali ini terasa berbeda. Udara seperti berat, langkah terasa panjang, ada sesuatu yang besar menunggu. Sesampainya di istana, ia langsung dibawa menuju ruang pertemuan rahasia, bukan aula singgasana biasa. Abu disuruh menunggu di balik pintu emas ukir. Ketika pintu terbuka, ia melihat Sultan Harun al-Rasyid duduk dengan wajah tegang, bukan wajah ceria seperti biasanya. Di sebelahnya berdiri penasihat kerajaan, termasuk Wazir Jafar, yang biasanya penuh percaya diri, kini tampak pucat. Masuklah Abu Nawas, kata Sultan pelan. Abu menunduk memberi hormat, tapi seperti biasa, dengan santai ia berkata, hamba datang karena panggilan Baginda. Namun hamba berharap panggilan ini bukan untuk menagih pajak dari rakyat miskin seperti saya. Sultan menghela napas, sedikit tersenyum tapi syarat kecemasan. Andai hanya pajak, Abu, masalah kita kali ini jauh lebih besar. Suasana senyap. Para penjaga di pintu bahkan menunduk, seolah pembicaraan ini mengandung bahaya. Sultan berdiri.
Ada negeri jauh yang dikenal sebagai negeri cahaya. Negeri itu berperan menjaga keseimbangan kebaikan dan kebijaksanaan di dunia. Namun kini negeri itu berada di ambang kehancuran. Abu terkejut, mimpi tadi langsung terlintas di benaknya. Sultan melanjutkan, 3 raja dari negeri cahaya telah datang ke Baghdad tadi siang. Mereka meminta bantuan, bukan pasukan, bukan kekayaan, tetapi satu orang, engkau, Abu Nawas. Suara Sultan menggema di ruangan yang sunyi. Mereka berkata, hanya engkau satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka. Abu merasakan bulu kuduknya berdiri. Ini bukan kebetulan. Mimpi aneh dan panggilan ini bersambung seperti potongan teka-teki. Ia memaksa dirinya tersenyum menutupi kegugupan. Hamba ini hanya rakyat jelata. Kalau hamba punya kekuatan hebat, tentu hamba sudah membeli rumah besar dan kuda gagah. Wazir Jafar maju dan berkata serius, mereka tidak butuh kekuatan fisik. Mereka membutuhkan seseorang yang mampu menang dengan cara kalah. Hati Abu seperti berhenti sejenak. Itulah kalimat yang ada di gerbang emas dalam mimpinya. Sultan memandang langsung ke mata Abu. Abu Nawas, engkau bebas menolak. Namun bila negeri cahaya jatuh, dampaknya akan menjangkau seluruh dunia, termasuk Baghdad. Kegelapan akan menyelimuti banyak hati manusia. Semua mata menatap Abu, berharap, memohon, sekaligus takut. Abu menelan ludah. Apa yang harus hamba lakukan? Sultan mengangkat tongkatnya. Dari balik tirai, seorang tamu asing berjubah putih masuk. Wajahnya tidak terlihat, tetapi auranya menenangkan. Suara pria itu dalam dan lembut, sama seperti yang terdengar dalam mimpi Abu. Kau hanya perlu mengikutiku, Abu Nawas, katanya. Perjalananmu dimulai malam ini. Aku akan mengantarmu ke negeri cahaya. Setelah itu, semuanya bergantung padamu. Abu tersenyum hambar, mencoba berlagak santai. Kalau perjalanan ini tanpa makan, sebaiknya kita tunda sampai sarapan. Beberapa penjaga spontan tertawa pelan, tapi sosok berjubah putih hanya mengangguk tenang. Di sana ada makanan lebih dari yang bisa kau bayangkan. Abu akhirnya menghela napas panjang. Ada rasa takut, tapi juga penasaran. Mungkin dalam hidupnya, inilah petualangan paling besar, atau paling gila. Aku setuju, katanya akhirnya. Sultan berdiri, wajahnya mencerminkan rasa haru dan harapan. Semoga Allah melindungimu. Sosok berjubah putih mengangkat tangannya, membuat lingkaran cahaya muncul di tengah ruangan, memutar seperti pusaran air. Angin berhembus, tirai berkibar, dan ruangan bergetar. Semua orang menunduk ketakutan. Berjalanlah, Abu Nawas, katanya. Abu menarik napas dalam-dalam, menatap cahaya itu, lalu melangkah masuk. Begitu kakinya menyentuh pusaran, dunia berputar hebat. Seperti ada ribuan suara berbisik, ribuan cahaya melintas, dan ribuan kenangan bermain di depan mata. Tubuhnya seperti melayang tanpa arah. Sampai tiba-tiba semuanya berhenti seketika. Abu berdiri di sebuah padang rumput luas dengan langit berwarna ungu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Bunga-bunga bercahaya bermekaran, sungai mengalir seperti terbuat dari cahaya, dan angin berbau manis seperti madu. Di kejauhan, berdiri gerbang emas raksasa, persis seperti dalam mimpi. Namun kali ini berbeda. Di depan gerbang itu ada sosok berjubah hitam, wajahnya tertutup tudung hingga tidak terlihat. Sosok itu menunggu, seperti tahu Abu akan datang.
Sosok berjubah putih berdiri di samping Abu. Itu musuh pertama. Engkau tidak bisa mengalahkannya dengan kekuatan. Bila engkau menang dengan cara biasa, gerbang tidak akan terbuka. Ingat, kalahkan dengan cara kalah. Sosok berjubah hitam mengangkat kepala perlahan, dan suaranya menggelegar mengisi seluruh langit. Selamat datang, Abu Nawas. Aku sudah menunggumu. Abu Nawas dan menteri yang kehilangan akal karena terlalu serius. Pada suatu masa ketika pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dikenal tertib namun penuh intrik, istana Baghdad kembali dipenuhi oleh kesibukan yang tidak biasa. Para pejabat berlalu lalang dengan wajah tegang, membawa gulungan kertas, laporan pajak, dan perhitungan yang rumit. Penyebab kegelisahan itu bukanlah ancaman dari luar negeri, melainkan satu peraturan baru yang dikeluarkan oleh seorang menteri kerajaan, yang terkenal sangat serius dan tidak pernah tersenyum. Menteri itu meyakini bahwa pemerintahan yang baik harus keras, kaku, dan tanpa celah untuk tawa. Peraturan barunya mengatur hampir segala hal, mulai dari jam berbicara di pasar, cara duduk para pegawai istana, hingga batas tertawa yang menurutnya berlebihan. Rakyat mulai mengeluh, para pedagang menggerutu, dan para pejabat rendah bingung bagaimana harus bersikap. Namun sang menteri tetap teguh dengan keyakinannya bahwa semakin serius wajah rakyat, semakin tertib pula negara. Di tengah kekakuan suasana itu, Abu Nawas berjalan santai memasuki istana. Wajahnya tenang, langkahnya ringan, dan sikapnya seolah tidak terpengaruh oleh ketegangan yang menyelimuti semua orang. Ia mendengar keluhan rakyat di pasar, mendengar bisikan para pegawai istana, dan mendengar pujian palsu para penjilat menteri. Namun ia hanya tersenyum, karena ia tahu bahwa akal sehat sering kali hilang bukan karena kurangnya ilmu, melainkan karena terlalu merasa benar. Pada suatu sidang resmi, sang menteri berdiri di hadapan khalifah dan menjelaskan peraturan barunya dengan penuh semangat. Ia berbicara panjang lebar tentang disiplin, ketertiban, dan ketakutan sebagai alat pengendali rakyat. Ia menyampaikan semuanya dengan nada kaku, tanpa sedikit pun humor, seolah tertawa adalah dosa besar dalam pemerintahan. Khalifah mendengarkan dengan saksama, lalu menoleh ke arah Abu Nawas yang sejak tadi duduk dengan wajah santai. Dengan suara tenang, Khalifah bertanya apa pendapatnya mengenai peraturan tersebut. Abu Nawas bangkit berdiri perlahan dan menunduk hormat. Ia tidak langsung mengkritik, melainkan berkata bahwa ia sangat kagum pada keseriusan sang menteri, bahkan kagum sampai-sampai ia khawatir jika menteri itu lupa bagaimana caranya tersenyum. Beberapa pejabat menahan napas, sebagian lain menahan tawa. Sang menteri menatap Abu Nawas dengan tajam dan berkata bahwa pemerintahan bukan tempat untuk bercanda. Abu Nawas mengangguk setuju, lalu menjawab bahwa memang benar istana bukan tempat untuk bercanda, tetapi jika manusia tidak pernah tertawa, maka yang memerintah bukan lagi akal, melainkan ketegangan. Merasa ditantang, sang menteri meminta Abu Nawas membuktikan bahwa kelonggaran dan kebijaksanaan lebih baik daripada aturan kaku. Abu Nawas tidak menolak. Ia hanya meminta izin kepada khalifah untuk melakukan satu percobaan kecil, tanpa menyakiti siapapun. Keesokan harinya, atas izin khalifah, Abu Nawas mengumumkan sebuah hari aturan sempurna. Pada hari itu, seluruh peraturan sang menteri diterapkan dengan sangat ketat, bahkan lebih ketat dari yang tertulis. Para penjaga mengukur jarak duduk pejabat dengan penggaris,
para pedagang ditegur karena berbicara terlalu keras, dan rakyat dilarang tersenyum di tempat umum karena dianggap tidak serius. Hasilnya sungguh di luar dugaan. Sidang istana berjalan sangat lambat karena semua orang takut berbicara. Pasar menjadi sepi karena orang-orang enggan berdagang. Bahkan para prajurit tampak bingung harus bersikap bagaimana, karena setiap gerakan terasa salah. Istana menjadi sunyi, bukan karena tertib, melainkan karena ketakutan. Sore harinya, Khalifah memanggil semua pejabat, termasuk sang menteri. Khalifah bertanya mengapa kerajaan terasa lumpuh dalam 1 hari saja. Abu Nawas dengan tenang menjelaskan bahwa aturan yang terlalu kaku ibarat baju besi yang terlalu sempit, terlihat kuat, tetapi membuat pemakainya sulit bernapas. Ia berkata bahwa ketertiban memang penting, tetapi tanpa keluasan, manusia akan kehilangan akalnya. Rakyat bukan mesin, dan pemimpin bukanlah tukang besi yang boleh memukul seenaknya. Kata-kata Abu Nawas terdengar sederhana, tetapi terasa tajam bagi siapapun yang mendengarnya. Sang menteri terdiam lama. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa keseriusan yang ia banggakan justru membuat kerajaan kehilangan denyut kehidupan. Ia menunduk dan mengakui bahwa kebijaksanaan tidak selalu berarti kekerasan, dan ketertiban tidak harus menghilangkan senyum manusia. Khalifah tersenyum dan memuji Abu Nawas atas caranya mengajar tanpa memarahi. Sejak hari itu, peraturan dilonggarkan, pasar kembali ramai, dan istana kembali hidup. Sang menteri masih tetap serius, tetapi sesekali terlihat tersenyum kecil, seolah baru menemukan bahwa tawa tidak mengurangi wibawa, justru menguatkannya. Abu Nawas kembali berjalan di antara rakyat dengan langkah ringan. Dalam hatinya ia berkata bahwa orang yang kehilangan akal bukanlah orang bodoh, melainkan orang yang terlalu yakin bahwa caranya lah satu-satunya jalan. Dan sebagaimana biasa, kisah itu pun menyebar dari mulut ke mulut, bukan sebagai ejekan, melainkan sebagai pengingat bahwa kebijaksanaan sejati selalu memberi ruang bagi kemanusiaan. Kisah Abu Nawas dan raja yang ingin menguji kejujuran. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Raja Harun al-Rasyid duduk termenung di taman istananya. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga mawar yang bermekaran, namun hatinya terasa gelisah. Ia baru saja mendengar laporan dari wazirnya bahwa di pasar, banyak pedagang yang menipu pembeli dengan timbangan palsu, barang tiruan, bahkan kata-kata manis yang menyesatkan. Bagaimana mungkin negeri yang makmur ini bisa bertahan kalau rakyatnya suka berbohong? Gumam sang raja dengan nada sedih. Di sampingnya berdiri wazir setia, Ja'far. "Tuanku," katanya pelan, "mungkin kita perlu mencari tahu siapa di antara rakyat yang masih menjunjung kejujuran." Raja mengangguk. "Kau benar, Ja'far. Tapi siapa yang bisa melakukannya dengan cara yang cerdik dan adil?" Ja'far tersenyum tipis. "Hanya ada satu orang yang bisa melakukannya, tuanku." "Siapa?" tanya raja penasaran. "Abu Nawas." Pemanggilan Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia datang dengan mengenakan jubah lusuh dan sorban yang agak miring, penampilan khasnya yang sederhana namun selalu menandakan otak yang bekerja tajam. "Wahai Abu Nawas," ujar raja dengan nada serius, "aku ingin tahu, masih adakah rakyatku yang benar-benar jujur? Aku ingin kau cari orang itu untukku. Jika ada, aku akan memberinya hadiah emas seberat timbangan kepalanya sendiri." Abu Nawas tersenyum. "Baik, tuanku.
Tapi izinkan hamba yang menentukan cara untuk mengujinya. Raja menatap tajam. Baik, tapi ingat, aku tidak ingin permainan. Aku ingin kebenaran. Jangan khawatir, tuanku, kata Abu Nawas sambil menunduk. Kebenaran akan datang, meski sering terlambat dan berpakaian seperti lelucon. Pengumuman di pasar Baghdad. Keesokan harinya, Abu Nawas berdiri di tengah pasar Baghdad. Ia memukul gong kecil sambil berteriak. Wahai penduduk Baghdad, dengar baik-baik. Raja Harun al-Rasyid mencari orang yang paling jujur di seluruh negeri. Barang siapa datang ke istana besok pagi dengan hati dan kata yang jujur, akan mendapat hadiah besar dari Baginda. Tapi, siapapun yang ternyata berbohong akan dicambuk di depan raja. Kerumunan pasar pun riuh. Para pedagang saling berpandangan. Kalau aku datang, nanti dikira bohong, kata seorang penjual buah. Tapi kalau aku tak datang, berarti aku tidak jujur, sahut pedagang lain. Beberapa orang mencoba meyakinkan diri, namun ketakutan akan cambuk membuat mereka batal datang. Sementara itu, Abu Nawas hanya tersenyum kecil dari jauh. Ia tahu, ujian kejujuran sering kali gagal bukan karena orang tak tahu benar salah, tapi karena takut pada akibatnya. Hari ujian kejujuran. Keesokan harinya, halaman istana tampak sepi. Hanya suara burung yang berkicau di taman. Para penjaga sudah siap berjaga di depan gerbang istana, tapi tak ada satupun rakyat yang datang. Hanya satu sosok yang melangkah perlahan menuju pintu istana, Abu Nawas sendiri. Raja yang melihatnya dari balkon segera memerintahkan agar ia dibawa masuk. Wahai Abu Nawas, ujar sang raja sambil tertawa kecil, di mana orang-orang jujur itu? Apakah hanya engkau yang tersisa di Baghdad? Abu Nawas menunduk hormat, lalu berkata dengan tenang. Tuanku, mereka semua takut. Mereka khawatir jika mereka datang, mereka justru akan dianggap berbohong dan dihukum. Maka mereka memilih diam. Tapi hamba datang karena ingin tahu, apakah tuanku benar-benar akan memberi hadiah seperti yang dijanjikan, ataukah hanya ingin mencari kambing hitam untuk dicambuk. Raja terkejut, lalu tertawa keras. Jadi, kau malah balik mengujiku, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum cerdas. Benar, tuanku. Karena kejujuran tidak hanya diuji oleh rakyat terhadap raja, tapi juga oleh raja terhadap janjinya. Suasana istana menjadi hening. Wazir Jafar menatap Abu Nawas kagum, sementara para pengawal berbisik-bisik memuji keberaniannya. Menipu gajah. Karena tidak ada yang harus dikerjakan di rumah, Abu Nawas keluar untuk mencari angin. Abu Nawas bertanya kepada seorang kawan yang kebetulan berjumpa di tengah jalan. Ada kerumunan apa di sana? Tanya Abu Nawas. Pertunjukan keliling yang melibatkan gajah ajaib, jawab kawan Abu Nawas tersebut. Apa maksudmu dengan gajah ajaib? Tanya Abu Nawas lagi. Gajah yang bisa mengerti bahasa manusia. Dan yang lebih menakjubkan lagi, gajah itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja, jawab kawan Abu Nawas. Abu Nawas makin tertarik, tidak tahan untuk menyaksikan kecerdikan dan keajaiban binatang raksasa itu. Kini Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan para penonton. Karena begitu banyak penonton yang menyaksikan pertunjukan itu, sang pemilik gajah dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat gajah itu mengangguk-angguk. Tidak heran bila banyak di antara para penonton yang mencoba untuk maju satu persatu. Mereka berupaya dengan beragam cara untuk membuat gajah itu mengangguk, tetapi usaha mereka sia-sia.
Gajah itu tetap menggeleng-gelengkan kepala. Melihat kegigihan gajah itu, Abu Nawas semakin penasaran hingga ia maju untuk mencoba. Setelah berhadapan dengan binatang berbelai itu, Abu Nawas lalu bertanya kepada sang gajah. "Tahukah engkau siapa aku ini?" bisik Abu Nawas. Gajah menggeleng. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas lagi. Namun gajah itu tetap saja menggeleng-gelengkan kepala. "Apakah engkau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas memancing. Gajah itu tampak mulai ragu. "Bila engkau tetap diam, maka akan aku laporkan kepada tuanmu," lanjut Abu Nawas mengancam. Akhirnya gajah itu terpaksa mengangguk-angguk. Atas keberhasilan Abu Nawas membuat gajah itu mengangguk-angguk, maka ia mendapat hadiah berupa uang yang banyak. Bukan main marahnya sang pemilik gajah, hingga ia memukuli binatang yang malang itu. Pemilik gajah itu malu bukan kepalang. Pada hari berikutnya, ia ingin menebus kekalahannya. Kali ini ia melatih gajahnya mengangguk-angguk, lah mengancam akan menghukum berat gajahnya apabila sampai bisa dipancing penonton mengangguk-angguk, terutama oleh Abu Nawas. Tak peduli apapun pertanyaan yang diajukan. Saat-saat yang dinanti telah tiba. Kini para penonton ingin mencoba dan harus sanggup membuat gajah itu menggeleng-gelengkan kepala. Maka, seperti hari sebelumnya banyak para penonton yang gagal membuat gajah itu menggeleng-gelengkan kepala. Setelah tidak ada lagi yang ingin mencobanya, Abu Nawas maju lagi, lah ingin mengulang pertanyaan yang sama. "Tahukah engkau siapa aku ini?" tanya Abu Nawas. Gajah itu mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas lagi. Gajah itu tetap mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepada tuanmu?" pancing Abu Nawas. Gajah itu tetap mengangguk. Gajah itu mengangguk karena binatang itu lebih takut terhadap ancaman tuannya daripada Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsam. "Tahukah engkau apa guna balsam ini?" tanya Abu Nawas. Gajah itu tetap mengangguk. "Baiklah, bolehkah ku gosok selangkanganmu dengan balsam ini?" tanya Abu Nawas lagi. Gajah itu mengangguk lagi. Lalu Abu Nawas menggosok selangkangan binatang itu. Tentu saja gajah itu merasa agak kepanasan dan mulai agak panik. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan bungkusan yang cukup besar. Bungkusan itu juga berisi balsam. "Maukah engkau bila balsam ini aku habiskan untuk menggosok selangkanganmu?" ancam Abu Nawas. Dan rupanya gajah itu lupa akan ancaman tuannya, sehingga terpaksa menggeleng-gelengkan kepalanya sambil mundur beberapa langkah. Akhirnya, Abu Nawas dengan kecerdikan dan akalnya mampu memenangkan sayembara itu.